Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesa Anidia Karunia dari Offering FF Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kearsipan tentang ruang lingkup kearsipan. Nah, berikut yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, pengertian ruang lingkup kearsipan dan pengertian arsip. Yang kedua, ada arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis. Yang pertama, pengertian ruang lingkup kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengolahan kearsipan dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, kemasyarakatan, perseorangan, dan lembaga kearsipan. Nah, berikut pengertian arsip, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan yang pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sama seperti tadi, hampir sama dari pengertian ruang lingkup kearsipan. Berikut pengertian arsip aktif dan arsip inaktif. Yang pertama, arsip aktif. Arsip aktif yaitu arsip yang frekuensinya atau penggunaannya tinggi dan digunakan secara terus-menerus oleh unit pengolahan suatu organisasi atau instansi, baik kantor, pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan yang masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Contohnya seperti daftar hadir dan atau daftar hadir karyawan. Yang kedua, berikutnya arsip inaktif. Arsip inaktif yaitu arsip yang frekuensinya penggunanya terlalu menurun dan pengolahannya dilakukan oleh unit sentral dalam suatu organisasi dan instansi. Dan arsip ini sudah jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Jadi tidak dipergunakan atau untuk kepentingan referensi, pengambilan keputusan, bukti hukum, dan alasan lainnya. Contohnya seperti rapot dan berkas pegawai atau berkas karyawan. Nah, di sini terdapat contoh kasus pada arsip aktif, yaitu di setiap instansi perusahaan pasti memiliki berkas setiap pegawainya, baik dari tingkat atas atau atasan sampai tingkat bawah karyawan, seperti berkas lamaran kerja, perjanjian kontrak kerja, data diri, permohonan cuti, dan sebagainya. Berkas itu akan selalu aktif selama pegawai tersebut masih bekerja di perusahaan tersebut. Dan berkas ini bukan hanya disimpan, tetapi bisa digunakan kembali apabila dibutuhkan dalam hal tertentu, seperti pengambilan tunjangan kerja, perpanjang kontrak, dan alasan lainnya yang memerlukan berkas kepegawaian tersebut dan bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Nah, itu tadi contoh kasus yang terdapat pada arsip aktif yang digunakan secara terus-menerus atau frekuensinya tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada kasus yang terdapat pada arsip inaktif. Seorang karyawan telah berhenti atau selesai melaksanakan tugasnya sesuai kontrak kerja yang telah disepakati, maka berkasnya kepegawaian tidak akan digunakan lagi di perusahaan tersebut, tetapi berkas ini akan disimpan sampai masa simpan habis. Yang tadi dijelaskan, pengertian arsip inaktif yaitu arsip yang jarang digunakan atau frekuensinya menurun. Jadi berkas yang jarang digunakan itu nanti akan disimpan sampai masa simpannya itu habis. Kemudian ini tadi kan ada arsip aktif dan arsip inaktif. Yang ketiga ada arsip vital dan arsip statis. Yang pertama arsip vital. Arsip vital yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan
tergantikan apabila rusak atau hilang. Contohnya seperti ijazah dan sertifikat tanah dan bangunan. Nah, berikut arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah habis referensinya dan berketerangan dipermanenkan dan diverifikasikan secara baik langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan lembaga kearsipan lainnya. Contohnya seperti surat keputusan, kemudian KTP dan kartu keluarga. Nah, berikut kasus pada arsip vital. Seorang telah dikatakan lulus dan pendidikan SMA dengan mengikuti ujian, maka seorang itu akan memperoleh ijazah, dan ijazah itu akan berlaku seumur hidup. Apabila ijazah ini rusak atau hilang, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka arsip ini tidak akan dibuat kembali meskipun seluruh datanya tersedia, tetapi hanya akan diberi arsip berupa kertas keterangan. Nah, itu tadi kasus dari arsip vital. Karena arsip ini misal sudah hilang atau rusak, itu tidak bisa dikembalikan lagi atau tidak bisa dibuat lagi karena sifatnya vital dan tidak bisa diubah atau dengan alasan lainnya. Nah, berikut kasus yang terdapat pada arsip statis, yaitu seseorang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di mana lamaran tersebut dicantumkan KTP sebagai syarat. Apabila diterima, KTP ini bertujuan untuk dijadikan pembuktian atau dijadikan data karyawan atau alasan lainnya. Setelah itu penggunaan KTP tidak digunakan lagi. Yang tadi dijelaskan, karena ini arsip statis bersifat kesejahteraan nilai guna, telah habis referensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung atau tidak langsung oleh arsip dari lembaga kearsipan tersebut. Jadi kayak itu arsipnya pelaksanaan dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip bersifat jarang digunakan. Kalau digunakan yaitu tadi cuma dibutuhkan sekali, terus yang berikutnya tidak dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya ini ada pengolahan dan penataan pada arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, dan arsip statis. Nah, selanjutnya ada pengolahan dan penataan pada arsip aktif, ada 6. Yang pertama yaitu pencipta arsip, unit pengolahan, unit kearsipan, pemberkasan, sentral aktif dan sentral inaktif, kemudian bahan kearsipan seperti folder, guide, filing kabinet, indeks, label, tunjuk silang, dan berkas atau isi berkas. Yang pertama ada pencipta arsip. Pencipta arsip yaitu lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara atau daerah, perusahaan dan perguruan tinggi swasta terhadap arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara, bantuan luar negeri, dan pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian yang kedua ada unit pengolahan, yaitu satuan pada kerja yang terdapat pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya, seperti bagian, bidang, subbagian, subbidang, seksi, dan lainnya. Dan yang ketiga ada unit kearsipan. Unit kearsipan yaitu satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dan serta penyelenggara arsip seperti sekretaris, tata usaha, dan subbagian umum. Kemudian yang selanjutnya ada pemberkasan, yaitu penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatan sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi kesamaan atau jenis dan kesamaan masalah dari suatu unit kerja. Itu tadi arti dari pemberkasan. Kemudian sentral pada aktif, yaitu tempat di mana penyimpanan arsip yang aktif yang dirancang untuk menyimpan arsip secara efisien, efektif, dan aman. Kemudian kalau sentral aktif inaktif, yaitu tempat penyimpanan inaktif
pada bangunan yang dirancang untuk menyimpan arsip. Nah, berikut bahan yang diperlukan dalam kearsipan. Yang pertama ada folder untuk wadah penyimpanan suatu berkas atau kearsipan. Kemudian guide atau skat untuk pembatas suatu berkas pada guide tersebut. Kemudian filing cabinet untuk sarana menyimpan arsip aktif dan arsip lainnya. Kemudian label untuk ditempelkan di tab guide yang akan dibaca. Kemudian indeks untuk mengenal arsip atau untuk mengetahui judul atau kata lengkap. Kemudian ada tunjuk silang untuk membantu menemukan sarana kembali menunjukkan adanya arsip antara satu dengan arsip yang lain. Kemudian berkas, kemudian isi berkas tentang kearsipan tersebut. Nah, kemudian pengolahan dan penataan arsip inaktif ada 9. Yang pertama pemilihan, yang kedua pemberkasan, kemudian pendeskripsian, pembuatan skema, manufur kartu deskripsi, memberi nomor, manufur berkas, pembungkusan arsip, membuat daftar arsip. Nah, pemilihan. Langkah awal pemilihan arsip adalah memisahkan antara arsip dengan non-arsip serta diduplikasikan arsip yang berlebihan. Kemudian kalau pemberkasan atau pengolahan arsip yaitu dapat dilakukan menggunakan prinsip aturan asli, namun apabila kesulitan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip asal-usul sehingga dapat ditentukan pengolahannya. Kemudian pendeskripsian yaitu kegiatan perekaman isi informasi yang ada pada setiap berkas arsip ke dalam sebuah kartu deskripsi. Kemudian pembuatan skema atau pengelompokan arsip. Pembuatan skema itu yaitu pembuatan klarifikasi masalah sebagai dasar untuk menyusun kartu-kartu deskripsi. Kemudian manufur kartu deskripsi yaitu menggabungkan kartu deskripsi berdasarkan pola klarifikasi arsip. Selanjutnya memberikan nomor tetap pada kartu deskripsi. Nomor urut tersebut digunakan sebagai nomor penyimpanan berkas. Kemudian pembungkusan berkas. Berkas yang telah dimasukkan ke dalam folder dibungkus menggunakan kertas casing. Kemudian membuat daftar isi atau daftar pertelaan arsip sebagai sarana penemuan kembali arsip. Nah, selanjutnya ada pengolahan dan penataan arsip vital. Yang pertama, mengidentifikasikan atau mendokumentasikan arsip vital. Yang kedua, membuat standar pelindungan arsip vital pada pengolahan dan penataan tersebut. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan standarisasi atau penyelamatan arsip dari bencana alam seperti halnya yang terjadi sistematis dan terencana. Nah, kemudian yang terakhir, pengolahan dan penataan pada arsip statis ada 4. Yang pertama, akuisisi arsip. Yang kedua, pengolahan arsip. Yang ketiga, preservasi arsip. Dan yang terakhir, layanan akses. Akuisisi arsip adalah proses penambahan pengetahuan arsip statis di lembaga kearsipan yang dilakukan dengan ketentuan atau kegiatan menyerahkan arsip statis dan hak pengolahan dari pencipta arsip ke lembaga arsip nasional. Yang kedua, pengolahan arsip. Untuk mempertahankan konteks penciptanya, arsip statis dikelola berdasarkan prinsip asal-usul dan prinsip aturan asli. Kemudian yang ketiga, preservasi arsip. Pemeliharaan arsip atau preservasi dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelestarian arsip statis. Pemeliharaan ini harus dilakukan dengan cara benar dan tepat. Kemudian yang terakhir, layanan akses atau pemanfaatan arsip. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal serta keberadaan sarana untuk mempermudah menemukan dan pemanfaatan arsip. Lembaga arsip wajib menjamin kemudahan arsip statis bagi kepentingan pengguna arsip. Akses arsip statis dilakukan untuk kepentingan pemanfaatan, pemberdayaan, penyalaan publik dengan memperhatikan prinsip keutuhan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.